Halo Sobat Search, tahukah kamu siapa yang menemukan angka 0? Ya, dia adalah seorang muslim kebangsaan Persia yang bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau merupakan ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Kehidupan beliau dihabiskan dengan mengukir karya-karyanya, terutama di bidang sains. Kehebatan Al-Khwarizmi telah diakui oleh dunia Islam maupun Barat dengan berbagai karyanya. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya ya. Like video ini bila bermanfaat, dan share ke teman-teman kamu ya. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Khwarizm, sekarang terkenal Khiva, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Buku pertama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, Al-Jabar, adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Sehingga, ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Al-Khwarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab dengan karya kitab Al-Jama'ah wal Tafriq bihisab al-Hin yang kelak diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di berbagai bahasa, serta kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Ia merevisi dan menyesuaikan geografi Ptolemeus sebaik mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi. Kontribusinya tak hanya berdampak besar pada matematika loh, tetapi juga dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jabr, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya. Kata algorisme dan algoritma diambil dari kata algorismi, latinisasi dari namanya. Namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol guarismo dan dalam bahasa Portugis algorismo bermakna digit. Selain mengabdikan diri di bidang sains, beliau juga orang yang aktif dalam pendidikan. Beliau pernah menjadi dosen di Sekolah Kehormatan Baghdad, Irak. Banyak tokoh sains yang mengakui seorang Al-Khwarizmi sebagai ilmuwan cerdas. Salah satunya adalah George Sarton yang mengatakan bahwa pencapaian tertinggi orang-orang timur diraih oleh Al-Khwarizmi. Sampai sekarang, karyanya tidak akan pernah terlupakan. Banyak hal yang telah ditemukan beliau yang tentunya bermanfaat bagi umat manusia. Salah satu dan yang termasyhur adalah Al-Jabar. Al-Jabar merupakan materi yang banyak dipelajari di seluruh dunia. Al-Jabar adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Aljabar sendiri berasal dari kata aljabar yang artinya penyelesaian. Aljabar banyak dimanfaatkan di dunia dan menjadi salah satu materi yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Selain aljabar, beliau juga menemukan ilmu falak atau ilmu astronomi, yaitu ilmu pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran, serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Beliau pun menulis buku tentang ilmu falak yang berjudul Zij al-Shindid Tabel Astronomi. Zij al-Shindid adalah buku yang berisi 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalenderial, astronomial, dan data astrologial. Versi asli kitab tersebut sudah hilang dalam bahasa Arab, tetapi versi lain dalam bahasa Latin masih bertahan, diabadikan oleh astronom Spanyol
yang bernama Maslamah Al-Majriti. Kitab tersebut juga diterjemahkan oleh Adelard of Bath. Belum selesai di bidang astronomi, beliau juga adalah penemu istilah algoritma. Pengertian algoritma sendiri yaitu langkah-langkah yang logis mengenai penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Algoritma sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan ilmu yang sangat berpengaruh dalam bidang komputer. Algoritma adalah mata kuliah wajib yang menjadi dasar pembuatan program komputer. Karya terbesar Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Karya terbesarnya dalam matematika, astronomi, astrologi, geografi, kartografi, sebagai fondasi dan kemudian lebih inovatif dalam aljabar, trigonometri, dan pada bidang lain yang dia tekuni. Pendekatan logika dan sistematisnya dalam penyelesaian linier dan notasi kuadrat memberikan keakuratan dalam disiplin aljabar, nama yang diambil dari nama salah satu bukunya pada tahun 830 Masehi, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Buku pertamanya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Pada bukunya, Kalkulasi dengan Angka Hindu yang ditulis tahun 825 memprinsipkan kemampuan difusi angka India ke dalam perangkaan Timur Tengah dan kemudian Eropa. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Algoritmi de Numero Indorum, menunjukkan kata algoritmi menjadi bahasa Latin. Beberapa kontribusinya berdasar pada astronomi Persia dan Babilonia, angka India, dan sumber-sumber Yunani. Sistemasi dan koreksinya terhadap data Ptolemeus pada geografi adalah sebuah penghargaan untuk Afrika dan Timur Tengah. Buku besarnya yang lain, Kitab Surah Al-Aud, Pemandangan Bumi, diterjemahkan oleh Geografi, yang memperlihatkan koordinat dan lokasi dasar yang diketahui dunia dengan berani mengevaluasi nilai panjang dari Laut Mediterania dan lokasi kota-kota di Asia dan Afrika yang sebelumnya diberikan oleh Ptolemeus. Ia kemudian mengepalai konstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam proyek menentukan tata letak di bumi bersama dengan 70 ahli geografi lain untuk membuat peta yang kemudian disebut Ketahuilah Dunia. Ketika hasil kerjanya disalin dan ditransfer ke Eropa dan bahasa Latin, menimbulkan dampak yang hebat pada kemajuan matematika dasar di Eropa. Ia juga menulis tentang astrolab dan sundial. Wah, banyak sekali ya karya yang sudah diciptakan oleh salah satu bapak matematika kita ini. Jadi teringat kepada Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono, salah satu penulis yang walaupun beliau telah kembali kepada Sang Kuasa, tetapi karyanya tidak pernah mati. Sobat Set juga ya, tetaplah berkarya karena kita semua akan kembali, tetapi karya tetap hidup abadi.